Jadi saya sepakat juga mungkin dengan Ketua DPRD, mungkin memang komunikasi yang tidak berjalan. Tuh kan bener ada kolusi? Usut dugaan Jakpro kong kali kong atur pemenang tender revitalisasi Taman Ismail Marzuki. Jakpro era Anies ruwet pol. Maka seluruh aset PKJ Jatim menjadi milik Jakpro dan Jakpro berhak mengelolanya selama 28 tahun. Di dalam ketentuan itu rinciannya antara lain adalah boleh mengkomersilkan seluruh aset yang ada, mulai dari lapangan parkir, gedung-gedung, pasang neon sign, dan seluruhnya apapun. Sementara revitalisasi sendiri tidak pernah dikonsultasikan, tidak pernah disosialisasikan kepada masyarakat seniman yang merupakan nyawa yang memberikan ruh kepada Taman Ismail Marzuki sejak Bang Ali mendirikan pada tahun 68 dan menyerahkan kewenangan kekuasaan pengelolaannya diisi kepada seniman. Dia selalu diundang untuk rapat dengar pendapat dengan seniman berapa kali? 2 kali nggak ada. Di Komisi B ya, nggak hadir, nggak mewakili. Ini cuma komunikasi Pak. Saya anggaran juga saya ketok loh Pak. Anggaran itu. Kalau saya subjektif, anggaran nggak saya ketok Pak ini barang. Ini anggaran saya ketok kok. Jadi masalahnya di mana? Jangan dilibatkan masalah di saya. Kalau memang nggak betul, pasti saya koreksi. Ya kan tugas saya. Nah sesungguhnya tim ini diserahkan oleh para seniman untuk mengelola. 10 November tahun 68 diresmikanlah tim ini. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menelusuri dugaan persekongkolan tender dari revitalisasi Taman Ismail Marzuki tahap 3 oleh Jakpro. Sejauh ini KPPU telah menggelar sidang Majelis Komisi Perdana untuk mengusut perkara ini. Menurut KPPU, perkara tersebut terkait pengadaan pekerjaan pelaksanaan proyek revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki tahap 3. Sidang Majelis Komisi Perdana diawali dengan pembacaan dan atau penyerahan laporan dugaan pelanggaran LDP oleh investigator penuntutan KPPU kepada para terlapor. Adapun perkara ini berawal dari laporan publik berkaitan dengan dugaan persekongkolan tender pada revitalisasi Taman Ismail Marzuki tahap 3 berupa pekerjaan interior yang melibatkan 3 pelapor. Ketiga terlapor tersebut yaitu pelaksana tender PT Jakpro sebagai terlapor 1, PT Pembangunan Perumahan Persero Tbk selaku terlapor 2, dan PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk selaku terlapor 3. Pada pemeriksaan pendahuluan perdana atas kasus ini, seluruh terlapor hadir dengan diwakili oleh kuasa hukum terlapor. Dalam LDP, investigator penuntutan KPPU memaparkan kronologis perkara yang secara ringkas digambarkan sebagai berikut. A. Pengadaan dilaksanakan oleh tim pengadaan yang dibentuk pada tanggal 21 April 2021. Evaluasi tender dilaksanakan melalui scoring dengan penilaian atas 2 jenis dokumen, yaitu administrasi dan teknis serta harga. B. Terdapat 5 peserta yang memasukkan dokumen penawaran, yaitu PT Waskita Karya, KSO PP Jakon, PT Wijaya Karya Bangunan Gedung, PT Adikarya, PT Utama Karya. Dari hasil evaluasi secara berurutan, PT Wijaya Karya Bangunan Gedung, PT Adikarya, KSO PP Jakon menduduki peringkat 1 hingga 3 dalam tender tersebut. C. Hasil tender tersebut disampaikan kepada Direktur SDM dan Umum pada terlapor 1 atau Jakpro. Namun pada 21 Juni 2021, yang bersangkutan tidak menyetujui hasil tender dan meminta untuk dilakukan tender ulang. D. Pada tender kedua, terdapat 4 peserta yang memasukkan dokumen penawaran, KSO PT Waskita Karya, PT MSP, PT Adikarya, KSO PP Jakon, dan PT Wijaya Karya Bangunan. Dari hasil evaluasi, KSO PP Jakon dan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung menduduki peringkat pertama dan kedua dalam tender. E. Hasil tender kemudian disampaikan Direktur SDM dan Umum terlapor 1. Pada tanggal 16 Agustus 2021, ditetapkan KSO PP Jakon sebagai pemenang tender tersebut. Investigator penuntutan KPPU menilai bahwa telah terjadi upaya persekongkolan yang dilakukan oleh terlapor 1 dengan cara membatalkan tender pertama pada 21 Juni 2021. Tindakan pembatalan tender dianggap sebagai tindakan memfasilitasi yang dikategorikan sebagai perbuatan bersekongkol. Pembatalan tender tanpa alasan yang jelas dan transparan pun dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang yang merugikan peserta tender. Sehingga seluruh unsur pelanggaran terpenuhi. Sampai berita ini diturunkan, belum ada tanggapan dari pihak Jakpro. Hal ini tentu harus diusut sampai tuntas, karena bisa jadi persekongkolan ini dibuat agar bisa meraup keuntungan dari pemenang tender. Bukan hanya sekali ini saja Jakpro terjerat kasus yang menyangkut keuangan atau penganggaran,
Sampai hari ini saja Jakpro masih belum menyelesaikan permasalahan soal Formula E. Tak heran juga jika PJ Heru terus-menerus dicecar untuk merombak tubuh Jakpro karena kebusukan Jakpro telah mengakar sampai ke dalam. Bagaimana menurut Anda? Viral video Anies sombong banget. Acuh dan Oga salaman dengan warga. Di hadapan presiden aja angkuh, apalagi di hadapan rakyat. Udah tahu aslinya kan, Drone? Es kopi aren sama. Apa? Es kopi aren sama. Iya. Ya udah. Iya Pak, betul. Udah dipesan. Karena itu Anies adalah pemimpin yang buruk. Dia tidak pantas memimpin. Bukti apa lagi yang harus diungkapkan untuk menyimpulkan keburukan dia? Ayo gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat Indonesia akan selamat. Jadi menurut saya masih jauh lebih mendingan Anies Baswedan ini gak ngapa-ngapain. Karena kalau dia ini ngapa-ngapain, malah itu akan semakin bikin banyak masalah. Nah akhirnya apa? Akhirnya semua orang pun dibuat susah. Pegiat media sosial Kusnul Khotimah menyoroti video viral baca pres Partai Nasdem Anies Baswedan yang kedapatan enggan bersalaman dengan warga. Ia pun menyebut bahwa sosok mantan gubernur DKI Jakarta itu angkuh di depan presiden, apalagi di hadapan masyarakat kecil. Berikut captionnya seperti dikutip dari Instagramnya Kamis 26 Januari. Di hadapan presiden saja dia angkuh, apalagi di hadapan rakyat kecil. Kita mah dari dulu sudah tahu aslinya Anies Baswedan. Lantas Kusnul mempromosikan Gubernur Jawa Tengah Ganjar yang lebih beradab dan merakyat. Sebelumnya memang viral video Anies yang seolah nggak mau bersalaman dengan warga. Dalam video itu Anies sedang berjalan dan tampak ada warga yang ingin bersalaman. Namun Anies seolah cuek dan tak menanggapi warga yang akan bersalaman. Bahkan Anies nggak mau menyapa warga yang ia lewati. Memang segala sesuatu yang tidak tulus akan terlihat dengan sendirinya. Mana pemimpin yang benar-benar memperhatikan rakyat dan mana pemimpin yang tulus merakyat. Dalam video tersebut jelas terlihat sifat asli Anies yang angkuh dan arogan. Bahkan sama pendukungnya aja belagu gitu. Mungkin dia juga ngira di area itu nggak ada kamera, jadi nggak perlu berakting seperti biasa. Berbeda ketika ada kamera, anak kecil pun tangannya sampai dicium-cium. Bahkan Anies sendiri yang nyodorin tangannya untuk dicium. Memang jika dilihat beberapa kinerjanya selama 5 tahun ke belakang tidak ada yang secara nyata fokus ke masyarakat. Justru semua kinerjanya hanya untuk kepentingan politik pribadinya. Makanya wajar jika Anies cuek pada masyarakat. Dan untuk mengukuhkan posisinya di dunia politik, Anies pun melakukan manuver tajam, yaitu mengambil langkah yang menantang atau melawan Presiden Jokowi. Sudah sangat dipahami jika secara politis, posisi Presiden Jokowi teramat sangat kuat dalam menentukan siapa pemenang Pilpres 2024. Didukung oleh tingginya tingkat kepercayaan publik kepada Presiden Jokowi. Siapapun yang di-endorse oleh Presiden Jokowi bisa dipastikan bakal jadi Presiden 2024 mendatang. Anies bermaksud memanfaatkan kekuatan politik Presiden Jokowi ini untuk mengatrol citra dirinya, yaitu sebagai orang yang berani melawan atau menantang Jokowi. Caranya dengan menyindir slogan khas Jokowi, kerja, 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 di depan para pendukungnya. Anies belaga memamerkan hasil kerjanya selama ini, seperti JPO yang Instagramable, Cheers, dan juga Formula E. Gimana, sudah terlihat kan bagaimana sosok Anies yang angkuh? Bahkan Anies juga memanfaatkan isu yang sedang hangat saat ini, seperti pemindahan ibu kota negara. Dalam sebuah forum talk show internasional, Anies menyebut bahwa pemindahan ibu kota tidak akan menyelesaikan masalah kemacetan Jakarta. Seakan masalah Jakarta kan cuma kemacetannya. Hello, yang penting bagi Anies secara politis, dia sudah ikut bersuara negatif kepada mega proyek Presiden Jokowi tersebut. Semakin membuktikan dan memperkuat fakta bahwa Anies memanglah angkuh. Gampangnya menjual citra, sama gampangnya ketika kenyataan buruk terungkap sehingga menumbangkan citra yang sedang dijual. Citra Anies yang sedang dipamerkan dan dipromosikan pun jatuh terperosok. Anies pun kena telak. Dari posisi menantang Jokowi,
Anies mendadak jeblok ke posisi yang terpojok. Citra yang ia bangun sebagai orang yang santun langsung ambles karena ulahnya sendiri. Keangkuhannya mengabaikan rakyat sebagai kekuatan utama seseorang untuk menjadi pemimpin akan membuat dirinya terperosok jatuh ke lubang yang ia buat sendiri. Keangkuhan Anies juga terpancar saat ia dan Jokowi berhadapan. Ingatkan betapa dia sangat sombong dengan bertolak pinggang? Dari kejadian ini, alam bawah sadar publik sudah otomatis akan selalu membandingkan kejadian ini dengan orang-orang yang lebih baik daripada Anies, seperti Jokowi dan PJ Hero atau Ganjar. Bagaimana menurut Anda?